Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah di Metro Kalbu TVRI Bengkulu untuk sore hari ini, dan tema kita masih mengenai ciri-ciri orang munafik, dan kita masuk di segmen terakhir hari ini dan masih bersama dengan narasumber kita ada Ustazah Yusnelma Eka dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Perum Villa Surabaya ya. Nah, kalau penyakit ini termasuk penyakit hati kan Bu ya, untuk dari munafik ini sendiri. Nah, kalau penyakit ini kan harus ada obatnya nih. Nah, untuk munafik sendiri itu ada obatnya nggak sih Bu? Sebelum kita kembali ke kesimpulan sore hari ini. Untuk munafik ini kan munafik itu adalah seorang yang melakukan perbuatan nifak, itu munafik orangnya. Tapi sifat atau perbuatannya disebut dengan nifak. Nifak yaitu sesuatu yang berbeda zahir dan batin ya. Itu adalah nifak. Nah, untuk munafik ini, orang yang melakukan sifat nifak ini atau munafik ini tentu ada obatnya karena dia penyakit hati ya. Tentu ada obatnya. Pasti sudah dengar sekali ya, sering dinyanyikan oleh penyanyi di sini, bahwasanya penyakit hati itu ada, pertama apa? Kita harus sholat 5 waktu. Lima waktu, sholat tahajud, seperti itu. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir itu bermuamalah atau bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini adalah salah satu 4 dari obat penyakit hati. Dan lagi memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena zikir ini bisa membersihkan diri kita, membersihkan hati kita. Dengan membanyak zikrullah, itu akan hati kita semakin terangsang untuk selalu mengingat Allah, selalu Allah ilhamkan kebaikan. Jadi dengan adanya ilham dari Allah kebaikan, otomatis keburukan kita akan dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat 5 waktu, sholat malamnya diperbanyak gitu, membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu semua, Al-Quran ini adalah obat yang paling mujarab untuk penyakit hati. Fihi syifa. Ya, karena apa? Karena Al-Quran ini adalah syifa, penawar bagi obat, bagi penyakit hati. Bukan hanya penyakit hati ya, tapi penyakit jasmani juga. Bahwa Al-Quran, semakin banyak seorang berinteraksi dengan Al-Quran, itu hatinya semakin baik, semakin sehat, dan mentalnya pun akan menjadi baik, menjadi sehat, seperti itu. Itu obat-obat dari penyakit hati ini. Apalagi nih nifak atau munafik, dan berazam untuk meninggalkan perbuatan munafik ini. Kenapa? Karena kalau kita kita beriman pada Allah, mengakui Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, tapi kita masih melakukan perbuatan-perbuatan nifak seperti berdusta, apalagi berkhianat, mengingkari janji, nauzubillah, itu terus kita lakukan, itu akan menggerus hati kita kepada kemunafikan yang besar. Ibu-ibu, bahaya munafik ini sangat luar biasa ya. Ketika seseorang terus melakukan kemunafikan, maka Allah akan memberikannya penyakit hati yang sakit, dan lama-lama akan membuat keimanannya makin pudar. Kepada Allah semakin ragu. Susah untuk dibuat. Makanya salah satu untuk mencegah penyakit nifak ini yaitu jangan ragu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hilangkan keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keraguan pada Allah, misalnya melakukan ibadah sholat, ragu-ragu melakukan ragu-ragu untuk Allah. Hilangkan keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akan bisa mengobati penyakit nifak dalam diri kita. Ini adalah beberapa dari obat dari penyakit nifak ini atau munafik ini, Kak. Oke, baik. Silakan dengan kesimpulannya sedikit saja Bu Ustadz untuk sore hari ini tentang tema kita mengenai ciri-ciri orang munafik. Dari kesimpulan yang telah kita sampaikan tadi, kita ibu-ibu semua dan jamaah serta pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita waspadai bahwasanya munafik ini sesuatu yang kecil tetapi dia berbahaya. Kita sebagai orang Islam tentunya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Tapi dalam amal, dalam perbuatan kita kadang terjerumus kepada dosa, dan lagi itu
hendaknya kita senantiasa langsung beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang tempatnya dosa ya, manusia tempat khilaf, tetapi sebaik-baiknya dosa atau khilaf itu adalah taubatan nasuha. Jangan sampai munafiknya ini menggerogoti hati kita, menggerogoti hati kita sehingga kita malas untuk melakukan ibadah, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi bahwasanya munafik yang terjadi di kalangan umat Islam, orang yang beriman itu adalah munafik amali. Dan dari segi perbuatan, seperti dia salah satunya malas beribadah. Malas beribadah ini adalah salah satu ciri-ciri tanda munafik ini. Dan kalau terus dilakukan terus-menerus itu akan menjadi munafik yang besar. Munafik yang besar. Lanjutnya ada berdusta, berkhianat seperti itu. Ini adalah ciri-ciri dari orang munafik yang amali. Baik, terima kasih Bu Ustazah tentang ilmunya untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan terima kasih atas kedatangannya dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Forum Surabaya dan semoga bermanfaat juga yang telah disampaikan oleh Ustazah dan diterima oleh kita semuanya. Ya, baik, terima kasih pemirsa di rumah. Demikian untuk Mitra Kabut TVRI Bengkulu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.